Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Musa, CGP Angkatan 11 Kota Solo. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebagai tugas pada modul aksi nyata 2.3. Di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Ibu Desrini Lovita, guru kelas 8 yang mengampu siswa tunagrahita di SLB Negeri 1 Solo. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah sangat baik Bu Arami. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rini telah meluangkan waktunya dalam kegiatan saya hari ini. Insya Allah kita akan sesuai dengan yang saya janjikan kepada Ibu Rini, bahwasanya saya meminta Ibu Rini untuk kita akan mengadakan supervisi akademik di kelas Ibu Rini. Sebelumnya kita akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu, membuat janji kapan observasi akan dilakukan. Ya, adapun tujuan dari pra-observasi ini adalah kita jadi tahu bagaimana menganalisis dan mengetahui, mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan, gitu Bu. Nah, dengan kenapa ada percakapan pra-observasi sebagai persiapan nantinya saat saya melakukan observasi di kelas Ibu, dan apa saja area yang akan kita observasi di kelas Ibu. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu sebelum kita melakukan observasi ini, ya Bu ya. Mungkin pertanyaan yang pertama, nanti apa tujuan pembelajaran yang akan kita observasi? Tujuan pembelajarannya rencananya nanti saya akan melakukan praktek pembelajarannya tentang materi pendidikan Pancasila, di mana nanti tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis macam-macam norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi norma yang ada di masyarakat. Oke, jadi ada 3 ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti saat observasi. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai nanti di bagian mana nih Bu? Nanti ada area pengetahuan dan area keterampilan. Kalau untuk area pengetahuan, nanti anak dapat menyebutkan macam-macam norma yang ada di masyarakat atau di kehidupan dia sehari-hari. Oke. Kemudian di area keterampilan, karena anak kita ini anak luar biasa, jadi saya fokusnya nanti ke menggunting dan menempel. Nanti pada tugasnya akan saya ada nanti tugas menempel dan menggunting, ada bagian sikap positif dan sikap negatif. Nanti ada temannya berkelompok, dia menyediakan, dia akan membedakan, mengelompokkan mana yang sikap positif, mana yang sikap negatifnya, nanti seperti itu. Oke, Bu Rini. Nanti akan kita amati di area itu ya Bu Rini ya. Nah, strategi yang dipersiapkan untuk nanti pembelajaran nanti apa nih Bu? Nanti strateginya saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi karena anak-anak peserta didik kita ini kan kebutuhannya berbeda-beda dan kemampuannya pun juga berbeda-beda. Contohnya saja nanti di hal menggunting atau menempel, mungkin ada teman yang tidak bisa menggunting, dia hanya menempel saja, dan sebaliknya. Nanti secara gaya belajarnya dan kognitifnya diintegrasikan dengan pembelajaran yang sosial emosional. Kemudian siswa akan bekerja atau belajar dalam kelompok kecil nanti kan. Ada media pembelajaran yang Ibu siapkan nanti? Ada medianya, nanti saya akan pakai media gambar yang dibikin anak, nanti akan ditempel, kemudian juga media video visual, media film pembelajaran. Berarti nanti bagian itu yang akan saya observasi ya Bu. Rencananya kapan nih Bu kita akan observasi? Rencananya insya Allah hari Senin ya Bu Arhami, nanti tanggal 28 Oktober 2024 insya Allah. Hari Senin ya Bu. Jam keberapa nih Bu? Insya Allah kalau tidak ada halang kita jam pertama saja. Jam pertama. Ya, karena jam pertama mungkin anaknya lebih fokus lagi. Oke, siap. Nanti sesuai kesepakatan kita, nanti saya akan observasi Ibu di hari Senin tanggal 28 di mata pelajaran pendidikan Pancasila ya? Iya, untuk bagian pendidikan Pancasila. Oke, siap Ibu Rini. Nanti akan coba saya sebelum tanggal hari Senin juga akan saya kontak lagi, kita
akan persiapan untuk observasinya. Mungkin Ibu siapkan perangkat ajarnya dan media yang telah Ibu sepakati tadi. Iya, nanti perangkatnya apa saya kirim soft copy-nya atau pas hari saja atau gimana? Boleh, pas soft copy-nya juga boleh Bu, nanti pas hari H Ibu juga print, nanti biar bisa kita cek bersama gitu, apakah sudah terlaksana atau belumnya gitu ya Bu Rini ya. Terima kasih Bu Rini atas percakapannya. Tapi maaf Bu, nanti pas ketika observasi nanti kalau bisa ibunya diduduk agak jauh atau di belakang, nanti anaknya takutnya terganggu. Siap nanti kita karena anaknya mudah konsentrasinya mudah teralihkan. Iya. Ya baik. Oke, nanti kita setting bagaimana saat observasinya. Mungkin untuk yang terakhirnya bagaimana apa yang Ibu Rini rasakan, apa yang Ibu Rini dapatkan dari percakapan kita barusan? Kalau yang didapatkan mungkin lebih sharing ya, nanti pas lebih nanti pas saya praktik mungkin ada masukan dari Bu Rani atau gimana. Oke, siap. Mungkin itu aja Bu Rini, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin tanggal 28 Oktober. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping, burung terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, mari berdoa. Oke Aldi, dia bagus Di. Yuk, siapa pimpin doa? Putih, oke Aldi. Siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ulang lagi, hari ini tidak semangat, tidak ada yang menunduk wajibnya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Perasaannya banyak senang atau sedih? Sedih? Baik. Ya, kalau perasaan itu ada senang, sedih, senang atau gembira. Ada yang sedih? Enggak. Tidak. Semuanya senang? Senang. Senang untuk belajar? Baik. Oke, bagus. Sekarang hari apa? Senin. Senin. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9. Oke. Bulan? Bulan Apa sekarang? apa? September. September. Bagus. September itu sama dengan bulan yang ke-9. Tahun berapa sekarang? 2024. Nah, semua anak kelas ibu ini hadir? Zizi ada lo. Oh, Zizi yang tidak hadir. Ada yang tahu apa kabar Zizi kenapa tidak hadir? Sakit? Ada dilapor ke sama Kitua? Ada. Oh, nggak ada. Ibu juga belum dapat kabar dari orang tua Zizi. Dan mungkin Zizi terlambat atau mungkin kalau sakit kita doakan Zizi semoga cepat sembuh. Oke. Nah, karena sekarang hari Senin, minggu kemarin kita sudah belajar PKN-nya tentang apa? Tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita akan belajar tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ketika ini pada malam hari. Oh, ini lalu merapi. Ini merapi ya. Nah, ini udah jam berapa nih? Udah jam 10. Ya, masih main HP. Ya, kalau kita filmnya ya. Oh, ini lalu semua. Juga bertidur. Udah jam berapa ini? Jam 12. Jam 12. Jam 12.
12 dia. Kalau kelas nana. Pagi. Nah, ada pagi. Jadi dia tidur sudah terlambat kan? Oh dia tak bagus di kelas Nah, udah jam berapa nih? Udah jam 7 lewat ya. Baru bangun. Nah, ngapain dia? Mati lah minum ya. Bahasanya. Dari video yang ditonton tadi, apa anak ibu bisa sampaikan? Terlambat dia bangun tidur. Kenapa dia terlambat bangun tidur? Main HP Main HP sampai jam berapa dia main HP? sampai jam 12 malam. Bagus, sampai jam 12 malam. Seharusnya kita kalau sekolah harus cepat atau lambat tidurnya. Iya. Apa yang iya? Cepat atau lambat tidurnya? Capek dulu. Harus cepat tidurnya supaya pagi tidak terlambat bangun. Nah, kalau terlambat tadi si Tono bangunnya ke sekolahnya juga terlambat. Terus kemudian lagi apa aturan di jalan raya yang dilanggarnya? Motor. Bawa motornya bagaimana? Ngebut. Terlalu ngebut dia bawa motornya boleh? Tidak boleh. Apalagi anak-anak itu bisa mengerjakan latihannya berkelompok. Sekarang coba perwakilan dari kelompok 1 Kairi ya sama Adi, kelompok 2 Raka dan Uti. Raka hadapnya ke belakang, kita berkelompok. Kakinya keluarkan kakinya, hadap ke Uti. Oke. Nah, sekarang ibu akan coba tanya lagi. Nanti kelompok 1 siapa yang mau ke depan? Coba carikan ibu mana yang contoh norma agama. Kelompok 1 siapa perwakilannya ke depan? Tadi ibu sudah jelaskan. Kairi boleh Kairi ke depan. Bravo. Nih, pilih mana yang termasuk norma agama. Mana norma agama? Bagus, dapat. Bravo. Lagi. Kelompok 2 nanti. Bravo. Mana lagi? Uti siapa nanti kelompoknya ke depan? Uti atau Raka? Raka boleh ke depan. Bravo. Nah, ini kelompok 1 udah menunjukkan mana yang termasuk norma agama, melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat kita sebagai umat Islam. Dan apa ini Raka di depan ini membaca Al-Quran atau mengaji. Bagus. Nah, Raka lagi perwakilan kelompok 2. Karma. Ya, depan Raka. Jadi yang terakhir ibu terangkan mana contoh Pak jongkok bawah gitu. Cari mana yang termasuk pelanggaran, mana yang termasuk pelanggaran norma hukum. Oh itu bagus. Nah, ngapain dia nih? Apa yang dilanggarnya nih? Oh, tertangkap emang. Kenapa dia tertangkap ini? Kenapa dia ditangkap polisi? Oh iya, dia bonceng bertiga. Bagus. Apa lagi? Juga yang pakai helm cuma 1. Nah, dia ditangkap, polisi hilang dia namanya. Oke, mana lagi? Yang melanggar norma hukum. Nah, kan ini dia melanggar norma agama. Bagus. Ini dia tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dilarang berbelok atau berputar, dia memutar. Tidak boleh.
Oke, tas. Oke, sampai hidung. Nah, sekarang tugas kelompoknya adalah lihat LKPD anak-anak ibu semua. Nah, Iya, Bu. dengarkan ibu, lihat halaman yang seperti ini. Oh. Nah, lihat halaman yang seperti ini. Wah, apa nih? Itu dia. Nah, perintahnya yaitu gunting dan tempelkan. Boleh satu kelompok satu negara yang kerjakan. Usah Kenapa, Bu? dan cepat selesainya. Orang nang mengaji, Ya, di Bu. sini ada dua kolom. Kolomnya sebelah kanan positif atau baik. Jadi sikap yang positif mana yang benar sikapnya. Yang sebelah kiri, kolom sebelah kiri sikap negatifnya atau tidak baik. Jadi kegiatan anak ikut dengan perhatikan dulu. Gunting dan tempelkan gambar sikap positif atau sikap yang baik dan sikap negatif atau tidak baik sesuai dengan kolom yang tersedia. Nah, di bawah ini ada berapa buah gambar? 1, 2, 3, 4. ada 4 gambar. Gunting gambarnya dan pilih. Kalau ada gambarnya yang sikap positif atau sikap yang baik, tempel di sebelah kanan. Orang mengaji. Kalau orang mengaji itu dia sikap yang positif atau tidak? Enggak. Sikap baik atau tidak? Baik. Baik. Nah, tempel di sebelah kanan. Wah, udah, Bu. Ya, gunting. Lagi. Apa lagi kemarin? Jai. Nah, sikap apa nih lagi? Baik atau tidak baik nih? Jangan dua. Jai. Bisa depan kita kayak ini. Nah, udah. Sampai sini. Sudah Pak, tapi jangan semua. Sampai dah, Bu. Yang baik, tidak baik. Iya, tidak baik juga. Dah pecah. Gunting. Bu. Bu. Tunggu dulu, tim. Nah, nah, ini sikap baik atau tidak baik nih? Nah, kalau tidak baik ini tempelnya. Ini lagi timnya, ini tempel. Nah, bagus. Ada penamaan timnya lagi. Kita lihat ini. Tambah sedikit sekali aja. Nah, kelompok 1 udah selesai? Nah. Oke, bagus. Boleh ditutup dulu. Selesai ya, selesai. Ini lagi tengahnya ya. Dan jangan banyak-banyak lagi. Tengok, lihat dulu gambarnya. Nah, sama nih. Gambarnya. Sini, sini, sini. Ini lagi, Ti. Penting lagi, Ti. Biar dikit. Nanti kasih lemnya ya, Raka. Ya, Raka. Udah siap. Iya, deh. Nah, coba siapa yang jelaskan ke Ibu, Khairi atau Aldi? Nih. Ada ini sikap yang baik. Nah, Khairi, Aldi, ini ada sikap yang baik, ini ada sikap tidak baik. Sikap yang baik ada berapa nih, Aldi? 2. Ada 2, Aldi. Yang pertama apa nih, Aldi? Mengaji. Mengaji, bagus Aldi. Ini Ibu Aldi tanya. Bersalaman dia. Yang tidak baiknya apa, Khairi? Sopan. Apa aja nih? Lihat gambarnya. Oba belok. Beloknya tidak di tempat berbelok, dilarang belok, dia berbelok. Bagus ini. Main HP sambil sholat. Sampai sampai sholat. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2 bagaimana? Ada lain. Dan lagi Raka. Tulen. Bisa depan dikit, Hei. Mau. Ferry kerjakan setelah garis untuk menghubungkan jawaban pelaku yang benar. Lihat nomor 1 apa gambarnya? Baca Quran. Menginjak Quran boleh?
Sebaiknya bagaimana? Mengaji Harus kita baca. baca. Cari gambar yang mengaji mana? Ini. Kasih garis Coba. ke bawah. Kasih garis Alji. Bravo. Nah lanjut yang nomor 2. Bravo. Nomor 2 dia ngapain tuh? Ada ibu hamil tadi ada ibu terangkan. Dia Hai. berdiri dalam bus seharusnya. Duduk cari duduk. Bagus. Nah diberikan dia tempat duduk. Cari gambarnya. Wah. Nah kasih garis. Bagus. Lagi kasih Lah. garis. Nih carikan dia tempat duduk. Bravo. Oke. Ini mengaji dia ke sini. Tidak sih. Ke sini. Mengaji. Dia nginjak Al-Quran dan mengaji dia ke sini. Kita mau hapusnya. Nah. Nah. Ini. Nah, kerjakan lagi sendiri ya. Kan ada bantu 2. Lanjut. Nomor 3 ada gambar orang. Apa gambarnya? Sholat dia main HP. Asal bagaimana sholatnya? Cari gambarnya. Apa? Cari gambarnya Adi. Bravo. Bagus. Ti lanjut Ti. Nomor 3 lagi Ti. Nah, saksi bagaimana dia Ti? Lihat cari gambarnya dulu. Oke, pintar. Cari lagi. Dia main HP, cari yang dia sholatnya yang bagus. Ini lagi. Lampu. Ini. Bukan. Yang ini. Lampu kak. Ini dia. Oke. Lanjut nomor 4. Lampu. Nah, dia makannya bagaimana tuh? Duduk. Dia berdiri makannya, saksi makannya. Duduk. Duduk, cari gambar Apa? makan duduk. Oke. Nah, dia makan duduk. Jadi makan. Berapa? Nah, bisa diambil 3 gambar. Kasih, garis. Bravo. Jadi terakhir nih, kerjakan nih. Terakhir gambar. Nih dia bonceng 3. Saksinya boncengnya berapa? Berdua. 2. Aku bah. Oh. Nah, ada yang mau ditanyakan sama ibu? Enggak. Nah, hari ini kita belajar apa tadi? Ini belajar norma. Ya, norma yang ada di lingkungan masyarakat. Apa itu norma? Ketentuan atau aturan yang mengikat suatu kelompok di dalam masyarakat. Ada berapa norma tadi? Ada 4. Yang pertama norma apa? Baik. Norma agama. Apa contohnya? Mengaji. Semuanya main HP. Sholat. Nah, boleh kita sholat main HP? Jarang kenapa pukul meja? Yang kedua norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan apa contohnya? Siapa yang masih ingat? Iya, doang. Nah, ketika ujian boleh mencontek raka? Tahu dia. Tidak boleh, kita harus belajar sendiri, kerjakan sendiri ujiannya. Kemudian norma apa lagi yang ketiga? Agama sudah, kesusilaan sudah. Yang ketiga norma kesopanan. Nah, apa contohnya? Anak-anak ibu sebelum ke sekolah ada berpamitan dengan orang tua. Nah, seharusnya berpamitan, salaman dengan orang tua. Ya. Salam sama ibu, sama bapak, sama ayah, sama mama, sama papa. Kemudian yang keempat norma hukum yang berlaku di negara kita. Kalau kita melanggar hukum bagaimana? Gimana kalau kita melanggar hukum? Misalnya ada orang yang mencuri, mana apa hukuman? Masuk penjara ya. Nah, bagus. Nah, bagaimana perasaan ibu belajar hari ini?
Bagaimana perasaannya? Senang belajar sama ibu dengan materi senang. Bertambah pengetahuannya? Enggak tambah? Lain. Ada. Udah tahu anak ibu apa itu norma aturan yang berlaku di masyarakat. Kita istirahat, anak ibu jajan. Nah, jajan kalau makan jajanannya sampahnya di mana dibuang? Sampah. Nah, di tempat sampah. Kemudian karena kelas kita di atas, nanti turun tangganya harus bawah. Ya, di bawah harus apa gimana? Harus hati-hati. Oke. Dan udah lagi kita siap-siap mau istirahat. Nah, siapa yang pimpin doa dulu sebelum istirahat? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Musa, CGP Angkatan 11 kali ini Kota Solo. Kali ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang didampingi oleh Ibu pengajar praktik kami, Ibu Deni Santalina, dan rekan sejawat saya bernama Desmini Lovita. Baik Bu, kami mulai percakapan pasca observasinya. Bagaimana Bu Rini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ami. Alhamdulillah baik. Sesuai dengan kesepakatan kita Bu Rini, bahwasanya kemarin kita sudah melakukan percakapan pra observasi dan sudah melaksanakan observasi juga di kelas. Sekarang adalah tahapan akhir. Kita akan mengevaluasi dan merefleksi kegiatan kita selama observasi di kelas. Tujuan dari pasca observasi ini. Nah, menurut Ibu dengan kita melakukan observasi di kelas itu insya Allah akan membawakan hasil dampak yang positif ya Bu atas pembelajaran yang akan Ibu lakukan selanjutnya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, bagaimana Bu Rini perasaannya setelah dilakukan observasi di kelas bersama saya dan murid-muridnya? Apa perasaannya nih Bu Rini? Perasaannya gimana ya Bu Ami ya? Tetap deg-degan ya, karena walaupun sehari-harinya kita tak ngajar, tapi kalau seandainya diobservasi, disupervisi baik sama Bu Ami ataupun sama kepala sekolah, ya tetap deg-degan lah. Takutnya nanti ada aja rasanya yang kurang ini apa segala macam, apalagi ketika direkam di video kan, ketika kita lihat hasilnya pasti ada juga tambahan untuk kita masukannya. Ya, pasti ya Bu. Tapi ujung-ujungnya sudah mulai awalnya aja deg-degan kan Bu Rini, tapi lanjutnya kan udah mulai mengalir aja ya. Bisa enggak Bu Rini ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang Bu Rini lakukan kemarin, tujuan pembelajarannya apa, terus strateginya seperti apa gitu Bu Rini. Kemarin tuh supervisinya mata pelajaran pendidikan Pancasila ya Bu Ami ya. Kebetulan kemarin itu tentang norma, yang mana tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma, peserta didik dapat menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian peserta didik dapat menyajikan laporan hasil identifikasi norma dalam masyarakat. Kemudian strategi pembelajarannya kemarin kolaboratif, ada kelompok-kelompok kecil dalam pembelajarannya. Dan berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, dari hasil pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana nih menurut Bu Rini? Apakah sudah mencapai sesuai yang Ibu harapkan, atau ada hambatannya, atau ada kendalanya enggak yang dirasakan? Kalau untuk ketercapaian, insya Allah tercapai, cuman mungkin dalam pengelompokan atau pengelolaan kelas yang perlu ditingkatkan kembali, karena ketika anak dikelompokkan, ada anak yang tidak cocok dengan si A, si B nya mungkin akan dirombak lagi kelompoknya. Berarti untuk tujuan pembelajarannya sudah semaksimal mungkin. Cuman ada sedikit, ada tadi tujuan pembelajaran kan menjelaskan pengertian norma, karena yang diajarkan anak tunagrahita otomatis untuk menjelaskan agak susah ketika sekali pertemuan, mungkin butuh beberapa kali pertemuan.
Nah, kira-kira nih dari hasil yang sudah Ibu Rini laksanakan, kira-kira ada di posisi berapa pencapaian pembelajaran yang Bu Rini? Berapa Bu Rini kasih skor dari 1 sampai 10? Ada berapa nih skor yang penilaian terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? 80 atau 85 lah Bu Ami. Alhamdulillah, Iya, ya. karena masih ada tujuannya yang masih kurang tercapai kan. Iya. Nah, dari pembelajaran kemarin yang kurang tercapainya itu tadi pengelolaan kelas karena Iya. kelompok kecilnya itu ada Iya. yang tidak sesuai tadi begitu Iya. ya. Iya. Nah, dari yang perlu ditingkatkan menurut Ibu Rini apa tuh dari sana? Pengelolaan kelasnya Bu Ami, kemudian kelompoknya nanti akan dirombak kembali karena ada anak yang tidak cocok tadi kan. Iya. Kemudian mungkin strateginya akan ditingkatkan, diganti atau dikombinasikan lagi. Dikombinasikan lagi. Nah, untuk mengelola kelas, terus capaian tujuan pembelajaran tadi yang seperti anak tunagrahika yang mudah lupa tadi, sering lupa ya untuk Iya. menganalisis dan sebagainya. Nah, strategi apa nih yang bisa Ibu Rini lakukan untuk pembelajaran tersebut kira-kira? Nanti tambah lagi strategi pembelajaran individual, Bu Ami akan dampingi individual supaya anaknya lebih fokus. Kemudian ditambah lagi dengan kayaknya tambah lagi dengan project pembelajaran project kayaknya Bu Ami. Nanti ada project yang dihasilkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Bu Rini mau melakukan strategi yang barusan Ibu utarakan? Untuk pertemuan selanjutnya Bu Ami. Untuk pertemuan selanjutnya ya, mungkin di minggu besok kali ya. Iya, minggu besok mungkin mata pelajaran sama juga bisa. Iya. Tambah lagi dengan mata pelajaran lain juga bisa. Nah, tadi Iya, lepas itu lagi Bu Ami. apa tuh Bu Rini? Kemarin tuh kan karena waktunya mungkin terbatas, belum sempat memasukkan dengan pakai tugas kuisis. Rencananya mau ditambahkan dengan itu biar anak lebih menarik lagi dan lebih cepat paham. Iya betul, dengan game edukasi Iya, ya, game edukasi. jadi anak lebih aktif ya Bu Rini Iya, ya. kalau kemarin kan cuma anak mengelompokkan gambar saja, nanti ada yang menggunting, ada yang menempel, di sana nanti akan ditambahkan lagi dengan game. Game edukasi, iya bagus sekali. Begitu hasil dari observasi yang udah Ibu lakukan, terus sudah Ibu refleksi sendiri ya. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan kepada Ibu. Kemarin kan kita sudah menyepakati bahwa area-area apa saja yang harus saya observasi, saya amati saat Ibu mengajar gitu. Nah, tadi sesuai dengan yang Ibu Rini utarakan, sebenarnya pembelajaran Ibu Rini menurut saya sudah semua area yang kita sepakati itu sudah tercapai, alhamdulillah. Tapi biasanya kan kita kalau menilai diri sendiri pasti ada yang kurang-kurangnya ya Bu ya. Tapi itu sebenarnya bagus untuk merefleksi diri kita. Nah, tujuan pembelajarannya kemarin saya lihat tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Terus area pengembangannya di keterampilan dan pengetahuan anaknya aktif karena di kelompok-kelompok kecil ya, bukan kelompok besar. Mereka kan cuma berdua seperti itu. Iya, jadi itu terlihat aktif gitu anak-anaknya. Terus strategi pembelajarannya juga dengan video pembelajaran, terus ada menggunting gambar-gambar dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu pembelajaran yang berdiferensiasi, itu juga sudah terlaksana. Namun apa yang Bu Rini refleksikan tadi juga itu untuk meningkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu ya, itu sangat baik sekali. Nah, untuk terakhir nih Bu Rini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari proses kita selama observasi dan coaching ini gitu? Kalau yang dirasakan, yang dapat diambil dari mulai dari awal observasi ya Bu Ami, kita wawancara, terus sampai pelaksanaan supervisi sampai terakhir sekarang, walaupun sehari-harinya kita tetap mengajar, tapi ketika kita disupervisi oleh seseorang, baik dari Bu Ami sendiri, dari kepala sekolah, kita merasakan deg-degan. Kemudian walaupun setiap harinya kegiatan kita rutinitas, ketika kita melihat rekaman kita tahu rasanya kita udah puas nih, rasanya pas tampil, rasanya udah benar nih ngajarnya, udah tercapai rasanya semua. Ketika lihat video ternyata kok kayak gini, seharusnya anaknya seperti ini tadi, penyampaian gurunya seperti ini. Jadi kayaknya mudah-mudahan next time-nya lebih
meningkatkan apalagi cara pembelajaran di sekolah tadi. Iya, iya. Berarti alhamdulillah Ibu ini sudah bisa merefleksi dirinya sendiri. Mudah-mudahan saya untuk pembelajaran berikutnya mungkin akan diadakan seperti si berkala ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai Iya. guru dalam mengajar, untuk memfasilitasi anak-anak kita. Mungkin cukup sekian Ibu Rini, terima kasih atas waktunya selama ini saya sita. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk Ibu Rini juga dalam Ya, proses amin. ini. Terima kasih Bu Rini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.